surga. Dia berkata dia pergi dan akan mengirimkan bagi kita seorang penolong, seorang penghibur yaitu Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita, penolong dalam setiap kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini saya undang kita semuanya bangkit berdiri, berikan dulu salam kiri kanan sesama keluarga yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Mari dengan sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yes, haleluya. menanti-nantikan setiap Tuhan Yesus kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Curahkan kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu bagi kami yang memulihkan kami, yang memberkati setiap
Roh Kudus-Mu tinggal tetap di dalam kami, yang terus membangun hati dan pikiran kami, yang terus menolong dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat pujian kami kepada-Mu. Kami mengangkat penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, penuhi tempat ini. Kuduskan seluruh umat-Mu dengan
Mari kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Katakan sepatah kata, katakan satu kalimat untuk Indonesia. Katakan sepatah kata dan satu kalimat untuk kota Medan. Ya Allah, pasakan Allah pasakan. Untuk keluargamu, untuk gereja Tuhan, untuk pribadimu. Haleluya. Ya Allah, pasakan Allah pasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu terpancar Shalom. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka untuk itu saya membuat tema khotbah di dalam perayaan ini, yaitu mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Firman Tuhan saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari ini kita mengadakan kebaktian, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau kita merayakan Natal, itu berbicara kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita merayakan Paskah, itu juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Saudara, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus,
dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir pada murid-muridnya sebelum naik ke sorga adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya terus menatap ke langit. Sampai tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini kita percaya jika yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga itu pasti murid-muridnya. Oleh sebab itu, jadilah kita muridnya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jadilah kita muridnya Tuhan. Karena hanya muridnya Tuhanlah yang akan melihat nanti Yesus turun ke sorga. Maka untuk itu, tadi saya katakan, tema khotbah saya, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Jawabannya yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga, jawabannya ialah menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, bahwa dikatakan ialah Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali membawa kita nanti ke tempatnya Yesus, supaya di mana tempatnya Yesus berada, kita pun nanti juga akan berada di sana. Jadi untuk itu saudara-saudara, di dalam kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, harus kita tahu mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Jawabannya ialah menyediakan tempat bagi kita. Di mana tempat Yesus, disitulah nanti tempat kita. Kehidupan dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan. Tapi Tuhan berkata kepada kita sekarang, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Karena sekalipun kita susah di dunia ini, tempat kita sudah disediakan tempat yang aman. Sudah disediakan oleh Tuhan Yesus tempat kita yang aman, yaitu tempat di sorga, saudara. Apapun yang terjadi seperti sekarang ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Karena memang di dunia ini bukan itu tempat kita, itu hanya tempat sementara. Tetapi tempat yang kekal selama-lamanya adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan kesana nanti kita akan ditempatkan oleh Yesus Kristus. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari hari ke hari harus kita tetap mempercayai mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Sehingga selama kita masih berada di dalam dunia ini, yang saya katakan tadi, apapun yang terjadi di dalam kita masih tinggal di dunia ini, jangan takut, jangan gelisah saudara-saudara.
Karena nanti dunia yang penuh ketakutan dan kegelisahan ini akan kita tinggalkan. Dan di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, tidak ada di sana kegelisahan. Tidak ada lagi masalah-masalah apapun yang akan kita hadapi. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang disediakan kepada kita. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mulai sekarang ini, melalui kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, biarlah apa yang beberapa hari ini atau 1 bulan ini yang membuat kita takut, keluar pun takut, bertemu dengan orang lain pun kita takut, mulai sekarang tenangkan hati kita. Kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Kita nanti akan ditempatkan oleh Yesus, yaitu tempat yang disediakan pada waktu dia naik ke surga. Dan di sana nanti akan kita mengalami kehidupan yang tenang, yang kekal selama-lamanya. Maka sekali lagi saya katakan kepada kita, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama ialah menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua ialah untuk menjadi pengantara bagi kita. Menjadi pengantara bagi kita. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Jadi Yesus itu Dia naik ke surga untuk menjadi pengantara bagi kita, agar kita betul-betul nanti benar-benar kita akan sampai ke tempat yang disediakan itu. Sehingga kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi pengantara kepada kita, agar kita nanti dapat merasakan akan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna karena Dia menjadi pengantara. Artinya Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita. Jadi kalau Tuhan Yesus sampai sekarang menjadi pendoa syafaat bagi kita, menjadi pengantara bagi kita, kenapa kita takut? Kalau kita ada masalah apa-apa, sering kita minta tolong kepada orang supaya kita didoakan, supaya kita kuat, supaya dapat kita menyelesaikan masalah itu. Bukankah demikian Yesus yang naik ke surga itu sebagai pengantara bagi kita, sebagai pendoa syafaat bagi kita, berarti didoakan kita setiap saat. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita gentar? Rupanya Yesus naik ke surga menjadi pendoa syafaat kepada kita. Kalau Dia pendoa syafaat kepada kita, berarti pasti kita terlindung dari segala-galanya. Pasti Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi pengganggu di dalam kehidupan kita. Dan memang itulah Yesus yang naik ke surga itu, menjadi pendoa syafaat kepada kita. Tetapi walaupun demikian, tetap kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu, saudara-saudara? Tanggung jawab itu ialah kita harus tetap setia. Makanya di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, salah satu kita harus mengoreksi diri kita ialah apakah di dalam tanggung jawab kita itu, yaitu setia. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Enggak. Mulai kita merayakan hari kenaikan Tuhan tahun yang lewat itu sampai sekarang, kita tetap setia enggak mengikut Dia? Harus kita setia sampai akhir. Sehingga di dalam perayaan ini harus kita mengoreksi diri kita, yaitu tentang tanggung jawab kita. Apakah aku tetap setia? Enggak. Kalau belum setia, inilah merupakan kesempatan yang indah bahwa betul-betul kita harus mengambil keputusan
aku akan tetap setia akan menyembah Engkau Tuhan. Aku akan tetap setia akan mengikut Engkau Tuhan. Maka untuk itu, orang yang setia itu tidak perlu akan khawatir. Kalau kita setia, tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus yang naik ke surga itu, dia tetap menopang kita. Dia tetap menopang kita. Dan tidak mungkin kita akan jatuh. Dan tidak mungkin kita akan tergeletak. Karena Yesus sampai sekarang ini, dia masih tetap menopang kita. Maka untuk itu saudara-saudara, bersyukurlah kita di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita waktu untuk merayakan. Tetapi merayakan ini jangan sia-siakan saudara-saudara. Jadikan ini merupakan koreksi di dalam diri kita. Bahwa berkata bahwa aku akan tetap setia. Tidak mau mundur. Dan aku tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tetap menopang kita. Yang ketiga saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga yaitu mengutus Roh Kudus kepada kita. Mengutus Roh Kudus kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus itu kepadamu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, maka yang tahu tentang dia hanyalah orang-orang yang di sekitarnya dia. Tetapi dia naik ke surga dan mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Sehingga seluruh dunia bisa mengetahui tentang dia. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dikatakan. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Maka itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus penghibur yaitu Roh Kudus kepada kita saudara-saudara. Maka itulah untungnya kita. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu mengutus Roh Kudus kepada kita. Dan dikatakan tadi ialah untuk menginsapkan kita akan dunia ini, akan dosa yang ada di dalam dunia ini, menginsapkan kita dalam kebenaran, menginsapkan kita dalam penghakiman. Itulah tugas Roh Kudus itu. Makanya saat Roh Kudus diutus kepada kita, maka saudara-saudara, hidup kita itu berubah. Karena apa? Kita sudah diinsapkan akan dunia ini, akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Karena apa saudara-saudara? Karena memang dunia ini penuh dengan dosa. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah mulai perayaan kita dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita lihat, kita koreksi diri kita. Apakah tetap Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Dan tanda-tandanya saat Roh Kudus itu menjadi milik kita, menjadi bagian di dalam hidup kita.
kita sudah memiliki keinsafan hal-hal akan dunia ini, saudara-saudara, akan dosa dan hal-hal yang akan lain. Roh Kudus itu akan menyadarkan orang-orang akan dosa. Jadi dengan ada Roh Kudus itu di dalam diri kita, ini melalui itulah menyadarkan diri kita akan dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak sadar akan dosa yang ada di dalam diri kita. Maka untuk itu saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus yang diutus itu kepada kita, saudara-saudara. Roh Kudus yang dicurahkan itu kepada kita, saudara-saudara. Pertama, menyadarkan kita orang-orang akan dosa, saudara-saudara. Dan juga dikatakan di sini ialah Roh Kudus itulah yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itulah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan juga ialah Roh Kudus itulah yang membuat kita mengetahui tentang hal-hal yang akan datang. Kalau tidak ada Roh Kudus itu sama sekali, itu tidak bisa dan kita tidak akan mengetahui itu. Dan melalui Roh Kudus itulah kita akan mampu memuliakan Tuhan yang kita sembah. Dan Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Supaya yang pertama memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus dicurahkan kepada kita adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka itu sebabnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita tidak boleh pisah dari Roh Kudus. Justru firman Tuhan berkata, tidak tahu bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus. Jadi diri kita ini harus menjadi tempat Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itulah memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kita tidak akan mengerti hal-hal yang akan datang kalau tidak Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Bagaimana bisa Roh Kudus memberitahukan kepada kita kalau tidak Roh Kudus itu ada di dalam kita? Makanya kita tidak boleh jauh daripada Roh Kudus, tidak boleh pisah. Harus Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan saat Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, maka akan diberitahukan nanti hal-hal yang akan datang, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita supaya kita selalu memuliakan Tuhan Yesus. Makanya setiap orang yang selalu didiami oleh Roh Kudus, hidupnya selalu memuliakan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan hidupnya selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu kita memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Tetapi kalau ada Roh Kudus itu di dalam hidup kita, kalau Roh Kudus itu tercurah ke dalam hidup kita, maka kita akan selalu, artinya terus menerus, hidup kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Tidak akan bisa kita memuliakan Yesus
dari hari ke hari, terus menerus, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Sehingga betapa pentingnya, betapa berharganya Yesus naik ke sorga itu. Ialah untuk mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Selanjutnya Roh Kudus dicurahkan ialah supaya memberikan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan apabila Roh Kudus tercurah ke atasmu, engkau menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Judea sampai ke ujung bumi. Maka itu sebabnya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, berarti dalam diri kita sudah ada kuasa. Kuasa apa saudara-saudara? Kuasa menjadi saksi. Menjadi saksi Yesus. Dan seseorang yang tidak mengalami tercurahnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita, maka kuasa itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau ada kuasa itu di dalam gereja kita, semua kita mengalami kuasa itu. Dan saya yakin semua yang mendengarkan firman ini di rumah kita masing-masing, kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi saksi. Kemanapun yang kau pergi menjadi saksi. Apapun yang kau kerjakan menjadi saksi. Karena itulah gunanya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya saudara-saudara, saya memberikan kesimpulan di dalam khotbahku ini. Mulai hari ini, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, marilah kita lebih serius lagi mengikut Tuhan. Jangan lagi kita timbul tenggelam mengikut Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan, memuji Tuhan sebentar semangat, sebentar tidak. Sebentar rajin, sebentar tidak. Marilah melalui perayaan ini kita mengambil keputusan supaya kita lebih serius lagi mengikut Tuhan. Lebih serius melayani Tuhan. Lebih serius melakukan firman Tuhan. Dan jadilah kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Karena hanya murid-muridnya Tuhanlah yang akan dapat nanti melihat Yesus turun ke dunia ini. Jadilah kita menjadi muridnya Yesus. Dan jangan hanya sekedar murid, tapi murid yang setia. Murid Yesus yang setia. Agar berkat Tuhan melalui peristiwa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini dapat menjadi milik kita. Berkat-berkat Tuhan itu biar itu menjadi milik kita. Maka untuk itu, dalam akhirnya kesimpulan ini, mulai sekarang semangatlah. Maju terus, jangan mundur. Apapun yang terjadi, tetap miliki semangat yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita dari hari ke hari akan tetap menyala-nyala. Dan saya yakin seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini di rumah kita masing-masing, pasti doaku akan mendoakan kita semua dan semua kita akan menerima berkat di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami jemaat-Mu GBI Apia Cemara Tuhan, kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan di dalam perayaan ini Tuhan, kami benar-benar
mengoreksi diri kami. Supaya hidup kami ini, hidup yang betul-betul makna, arti, kenaikan Tuhan Yesus itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Yaitu Yesus naik ke sorga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kami. Sehingga walaupun kami masih di dunia ini, kami sudah yakin tempat kami ada di sorga. Tempat yang nyaman, yang tidak ada masalah apa-apapun ya Tuhan. Dan juga Tuhan, melalui merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini, maka kami Tuhan sudah meyakini dan kami berdoa supaya Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kami. Sehingga dengan demikian, maka kami nanti akan sampai ke tempat yang disediakan kepada kami. Dan juga melalui perayaan ini kami sadar bahwa Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada kami untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, untuk memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang, untuk kami selalu memuliakan Tuhan Yesus dan memberikan kuasa agar kami menjadi saksi Yesus. Biarlah itu mulai sekarang Tuhan terjadi di dalam jemaat-Mu GBI Apia Cemara ya Tuhan. Dan nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami jemaat-Mu Tuhan mengambil keputusan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing sekarang dalam mendengarkan firman ini. Kami akan mengambil keputusan mengikut Tuhan. Kami akan lebih serius terus seumur hidup kami. Dan mengikut Tuhan kami akan setia terus Tuhan seumur hidup kami. Maka berkat-berkat Tuhan, yaitu melalui kenaikan Tuhan Yesus, maka akan menjadi milik kami. Mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.